Pastor Paul de Mol, pembuat keajaiban dari Belgia, yang jarang dikenal orang. Ada banyak orang yang belum pernah mendengar tentang Pastor Paul, biarawan Benediktin dari Biara Termonde, pendiri Biara Steenbrugge dan pemulih Biara Aflaem, yang pada bulan Februari tahun 1896, dimahkotai dengan kematian suci umur panjang, penuh dengan kebajikan heroik, dengan fakta-fakta yang otentik karena mereka luar biasa. Pastor Paul dari Mol adalah seorang biarawan Benediktin Flemish di Flanders, tempat ia dikenal luas akan kekudusannya. Ia tidak hanya melakukan mukjizat, tetapi doa-doanya bagi para sahabat dan pemohon sangatlah mujarab, dan ia membuat banyak nubuatan yang menjadi kenyataan. Pengetahuannya tentang topik-topik surgawi tampak hampir seperti pengetahuan malaikat, dan karena alasan ini para sahabatnya mencatat banyak perkataannya. Pastor Paul dari Mol tidak diragukan lagi, adalah orang yang luar biasa yang dijuluki Pio from Belgia. Ia sering diganggu oleh setan, secara teratur menggunakan disiplin pada dirinya sendiri, dan mengalami banyak penampakan Tuhan kita, Bunda Maria, para orang suci, dan jiwa-jiwa miskin di api penyucian. Meskipun catatan hidupnya sangat sedikit, namun ada banyak kesaksian tentang karunia mukjizat dan keajaibannya yang dimilikinya terdokumentasikan. Umat beriman berbondong-bondong datang kepadanya untuk meminta doa dan nasihat. Dan 3 tahun setelah kematiannya, tubuhnya ditemukan dalam keadaan tidak rusak. Mari kita ikuti, apa saja karunia ajaib yang Tuhan kita anugerahkan pada Paul de Mol. Pastor Paul de Mol, dibaptis dengan nama François Lux, lahir pada tanggal 15 Januari tahun 1824, di Milekhem Mol, sebuah desa di Provinsi Antwerp, Belgia. Paul anak ke-10 dari 11 bersaudara. Paul keturunan orang Flemish atau orang Fleming, kelompok etnis Jerman yang berasal dari Flanders, Belgia, yang berbicara bahasa Belanda Flemish. Francis Lux adalah putra Vincent Lux dan Anne Catherine van Balen. Dia dibesarkan di pedesaan sebagai anggota keluarga petani pekerja keras. Ia bersekolah di sekolah dasar di mana dia tinggal, dan sejak usia muda ia merasa tertarik pada kehidupan religius. Ia memulai studinya di sekolah desa, di bawah bimbingan seorang guru yang unik dalam metode penyampaian pengajarannya. Karena sebagian besar siswa tinggal cukup jauh dari gedung sekolah, guru yang baik hati ini, ketika di musim panas untuk mempersingkat perjalanan mereka, dia membawa murid-muridnya bersekolah di alam, duduk di padang rumput di bawah pohon eik, untuk berteduh. Mereka mendengarkan pelajaran dengan diiringi kicauan burung, dan siulan angin sepoi-sepoi, mereka semua sangat menyukainya. Selanjutnya Francis muda menyelesaikan studinya di bidang humaniora di perguruan tinggi Gil, 6 km dari desanya. Kali ini, dia harus menempuh perjalanan 12 km sehari, pulang pergi ke sekolahnya. Sepanjang perjalanannya ini menimbulkan kesan-kesan tentang alam baginya, di mana segala sesuatu menampakkan kepadanya tentang kebesaran Tuhan dan karyanya. Panggilan religiusnya, yang diterima hampir bersamaan dengan pembaptisan, tumbuh dalam suasana yang murni dan Katolik. Dia tidak pernah kehilangan keinginannya sedetik pun untuk menjadi biarawan. Semua ini akhirnya terwujud ketika dia berusia 24 tahun, pada tahun 1848 dia memasuki pintu biara Benediktin di Termonde. Paul menyelesaikan masa novisiatnya pada tanggal 30 September tahun 1849.
Ia menerima jubah biara pada tanggal 5 November tahun 1849, dan ia diberi nama Paulus. Dia kemudian mengucapkan sumpah kesucian, kemiskinan, dan ketaatan, yang menjadikannya seorang biarawan tapi belum menjadi seorang imam. 9 tahun belajar, berdoa, dan pengorbanan diri, diperlukan sebelum dia mencapai martabat imamat yang luhur. Setelah ia menyelesaikan 6 tahun studi di perguruan tinggi, dan 2 tahun pasca sarjana teologi di Kolese Benediktin, yang terkenal di Parma, Italia, ia ditahbiskan pada tanggal 21 November tahun 1858, dan dengan kesalehan ia mempersembahkan pengorbanan untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, ia telah mencapai usianya yang ke-34, ketika ia memasuki karir imamat dan kerasulannya, suatu kehidupan yang penuh doa, pengorbanan dan mukjizat, yang ia tekuni tanpa henti selama lebih dari 40 tahun. Untuk sampai ke sana, dia harus bekerja, berdoa, menghancurkan dirinya sendiri selama hampir 10 tahun lagi, dan baru pada tanggal 21 November tahun 1858, setelah 2 tahun studi teologi mendalam di perguruan tinggi Benediktin, yang terkenal di Parma, untuk pertama kalinya pada saat itu, ia menaiki tangga altar dan mempersembahkan kurban suci misa dalam kesalehannya. Dia berusia 34 tahun ketika ia memulai kehidupan imamat dan kerasulannya, kehidupan doa, pengorbanan, dan keajaiban, yang ia teruskan selama hampir 40 tahun, tanpa istirahat sedikit pun. Misi luar biasa dari Taumaturge, rasul populer penabur kasih karunia yang dia terima dari Yesus Sang Juru Selamat secara pribadi, yang dia katakan sendiri sebagai berikut ini. Pada awal kehidupan religiusku, dalam keadaan sakit, hingga aku melihat diriku dikutuk oleh ilmu pengetahuan, Tuhan kita menampakkan diri kepadaku, ditemani oleh perawan terberkati, Santo Yosef, Santo Benediktus. Sementara Maria memegang tangan saya, Juru Selamat sambil meletakkan tangan kanannya di atas kepala saya, berkata kepada saya, sembuhlah, selanjutnya kamu akan hidup untuk kenyamanan banyak orang. Aku mengabulkan segala sesuatu yang kamu minta kepadaku, untuk orang lain. Dan seketika itu juga aku pun sembuh. Paul seringkali juga, ia berlindung dalam kerendahan hati di belakang Santo Benediktus. Ketidaktahuannya akan mukjizat-mukjizat yang dilakukannya, menganggap dirinya lebih sebagai saksi daripada alat pilihan di tangan Tuhan. Segera setelah dia kembali ke biara Termonde, yang merupakan pusat dari mana ketenarannya menyebar ke seluruh Flanders, dan seluruh Belgia. Diperkirakan lebih dari 1 juta orang telah meminta bantuan kepadanya, dan menerima darinya pencerahan, juga manfaat yang bersifat spiritual atau material, bersifat alami dan supernatural, yang tidak dapat dihitung. Pada dasarnya, sejarah hidupnya tidak lebih dari kisah keajaibannya. Bagaimanapun juga, satu hal yang pasti, Pastor Paul mempercayai perkataan Tuhan, dan segera memulai misinya yang penuh mukjizat. Di kalangan orang-orang Katolik, mereka sangat terkesan dengan kesucian Paul, yang semakin hari semakin meningkat hingga kematiannya. Dia begitu rendah hati dalam sikapnya, begitu pendiam dan diam di dalam biara, sehingga para biarawan di Termonde hampir tidak menyadari keajaiban dalam kehidupan Paul. Mereka mengetahui popularitasnya, dengan melihat massa memenuhi selnya, bercampur dengan pengunjung-pengunjung terkemuka yang datang dari luar negeri, hingga dari Amerika, namun mereka tidak mengetahui apa penyebabnya, hingga terjadinya kerumunan besar tersebut.
Pastor Paul semasa hidupnya, menjalani beratnya penyiksaan diri, yang dia lakukan dengan sangat keras. Waktu istirahatnya sangat sedikit, agar dia siap setiap saat di malam hari, untuk menanggapi panggilan bagi yang butuh bantuannya. Tempat tidurnya adalah yang paling miskin, dengan papan untuk dijadikan bantal. Tidak jarang dia tidur di posisi berdiri, dengan punggung bersandar pada dinding. Dia menanggung penderitaannya sedemikian rupa, seperti memakai rantai besi dengan 100 rantai di pinggangnya dengan titik-titik yang menonjol dan menusuk. Tuhan memberi upah kepadanya atas penderitaan yang ditimbulkannya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Santo Fransiskus dari Asisi, dengan penganugerahan banyak rahmat ajaib dan kemurahan hati. Pada Senin, tanggal 24 Februari tahun 1896, Pastor Paul de Mol dinyatakan meninggal dengan tenang di Biara Termonde, pada usia 72 tahun, setelah lama menderita sakit parah, dan pemakamannya dilaksanakan pada hari Kamis berikutnya. Banyak orang yang hadir pada upacara pemakaman, dan mengiringi jenazah ke kuburan, dengan menunjukkan penghormatan mereka, pada puncak upacara pemakaman Pastor Paul. Tidak ada pemberitahuan resmi tentang kematiannya, kecuali pada tanggal 29 Februari tahun 1896, atau 5 hari sesudahnya, sebuah surat kabar Anwar memuat berita duka tersebut. Pastor Paul de Mol, seorang biarawan Benediktin, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hati manusia, yang ia sembunyikan dengan hati-hati di balik kesederhanaannya yang luar biasa. Dia menjadi tempat berlindung bagi orang miskin, dan terutama bagi mereka yang menderita. Dia seorang penyayang pada orang-orang yang rendah hati dan hina. Dia juga merupakan penasihat dan orang kepercayaan bagi orang-orang yang berpangkat dan berkedudukan tinggi di negaranya sendiri, juga di Inggris, Prancis, Austria, dan Italia. Di semua tempat itu ia menjadi tamu terhormat, dan dianggap sebagai malaikat perdamaian dan penghiburan. Pelayanan yang diberikan oleh Pastor Paul kepada umat manusia yang menderita, tidak terhitung banyaknya, walaupun banyak yang tidak diketahui orang banyak. Semoga ia menerima dari Yang Maha Kuasa, sebagai upah atas jerih payahnya, persahabatan abadi dari Bapa rohaninya yang terberkati, Santo Benediktus. Dan tanggal 24 Juli tahun 1899, tepatnya 3 tahun setelah wafatnya Pastor Paul, atas permintaan umat, jenazah Pastor Paul de Mol digali. Jasadnya ditemukan dalam keadaan utuh dan tidak rusak. Kondisi ini membuat para sahabatnya yang hadir pada saat penggalian tersebut, sangat terharu dan gembira. Fakta yang luar biasa ini dibuktikan dalam foto, yang diambil pada saat itu juga. Dokumen kesaksian dengan sumpah, ditandatangani oleh 33 saksi yang hadir pada saat penggalian tersebut. Ketika menyaksikan tontonan yang luar biasa tersebut, semua orang tiba-tiba berlutut dan berdoa serta bersyukur kepada Tuhan, di hadapan jenazah yang terkasih. Ini adalah kisah keajaiban seorang Pastor Paul de Mol. Dari sekian banyak keajaiban yang Tuhan kita anugerahkan kepadanya. Kisah ajaib burung pembawa pesan. Di antara banyak teman yang biasa dikunjungi Pastor Paul selama kunjungannya yang sering ke Antwerp, adalah seorang wanita yang sakit, yang tinggal bersama perawatnya, Teresa. Pada tahun 1887, Pastor Paul memberitahu Teresa bahwa mulai sekarang, ia akan diberitahu sebelumnya, jika Paul akan datang mengunjunginya, seraya menambahkan, bahwa Tuhan senang menyatakan kebaikannya kepada orang-orang yang sederhana. Pada kunjungan berikutnya,
Pastor Paul bertanya kepada Teresa, apakah burung-burung kecil itu telah mengumumkan kedatanganku? Pada malam sebelum Pastor Paul mengunjungi wanita itu, ada burung-burung kecil yang cantik, yang jumlahnya bervariasi dari 2 hingga 12 ekor sekaligus, mulai muncul di taman, menyanyikan lagu gembira yang selalu sama. Mereka juga akan bertengger di depan jendela ruang tamu yang menghadap ke taman, dan mengetuk-ngetuk kaca jendela. Meskipun alunan lagu penyanyi misterius itu tidak pernah berubah, tapi pada setiap kunjungannya, burung-burung itu datang dengan corak dan warna bulu yang berbeda. Wanita itu dan perawatnya juga melihat burung-burung kecil yang menawan ini, tetapi tidak dapat mengetahui dari mana mereka berasal. Perawat itu berulang kali mencoba menangkap salah satu burung, tetapi sia-sia. Pastor Paul mengatakan pada mereka burung itu tidak akan membiarkan diri mereka ditangkap, dan mereka adalah burung pembawa pesan. Pastor Paul juga memberitahu Teresa, untuk tidak memberitahukan tentang burung-burung ini kepada siapapun, kecuali kepada teman dekatnya. Jika selama hidupku, kamu menyebarkan berita ini kepada orang banyak, burung-burung itu tidak akan pernah datang lagi. Teresa mendeskripsikan tentang burung-burung itu saat mereka muncul, pada hari Rabu, tanggal 30 September tahun 1897, hari ini, pukul 11 kurang 10 menit, 2 burung kecil sangat indah, bulunya berwarna biru, hijau, dan ungu, dada dan kepala mereka berwarna putih, tetapi yang terakhir memiliki garis-garis ungu tua dalam bentuk karangan bunga. Tampaknya Teresa sekarang mengerti apa yang ingin disampaikan burung-burung ini, karena dengan bantuan mereka, dia sering kali mengungkap kejadian-kejadian dan meramalkan hal-hal yang kemudian terjadi. Menjelang kematian Pastor Paul, burung-burung itu muncul lagi, tetapi mereka tampak sangat sedih, dan dengan sayap yang terkulai, menyanyikan nada melankolis yang meramalkan kesedihan atau kemalangan bagi penghuni rumah itu. Firasat ini terbukti benar. Sejak saat itu, Himmelseevogeltjes, atau burung-burung kecil surgawi, menghilang. Namun, 6 bulan kemudian, ia mendengar bahwa foto Pastor Paul dijual di Bruges. Ia membelinya dan menggantungnya di ruang tamu wanita itu. Pada hari itu juga, burung-burung yang indah itu kembali dan menyanyikan melodi mereka yang penuh kegembiraan, dan mereka masih terus muncul dari waktu ke waktu. Ada banyak lagi mukjizat Tuhan yang turun melalui tangannya. Berikut ini adalah kisah-kisah dari keajaiban itu. Berdasarkan pengakuan seorang suster dari lingkungan Termonde, ia menyatakan, ketika suatu hari, dia pergi ke gereja Benediktus di Termonde, untuk mengaku dosa kepada Pastor Paul, yang saat itu belum dia kenal. Tetapi sesampainya di sana dia melihat ruang pengakuan dosanya masih kosong. Ketika dia berjalan pergi, dia mendengar suara dan dia pun berbalik kembali, dan dia melihat Pastor Paul duduk di ruang pengakuan dosanya, dan memanggilnya. Kata suster tersebut dia sudah pastikan, bahwa tidak melihat seorang pun memasuki gereja. Ketika memasuki ruang pengakuan dosa, suster itu agak malu, dan tidak tahu bagaimana memulainya. Tapi pastor itu berkata, "Oh, jangan khawatir, saya sendiri yang akan membuat pengakuan dosa Anda," dan ini benar-benar dilakukannya, yang membuat suster itu sangat heran, dari mana dia tahu apa yang akan dikatakan suster, tanpa perlu menambahkan sepatah kata pun. Dan ini kisah seorang bruder terapis, sedang berkeliling ke seluruh wilayah, untuk menipu para pemimpin komunitas agama, dia meminta sedekah untuk hal yang fiktif. Terakhir,
dia menipu pimpinan sebuah lembaga amal di Bruges sebesar 10 franc. Dari sana dia pergi ke biara Steenbrugge. Pastor Paul menerimanya, namun tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan kebohongannya. Kemudian Paul berkata, "Kamu telah melarikan diri dari biaramu, dan menghabiskan waktumu untuk menipu orang-orang, kamu mengemis untuk dirimu sendiri." "Bagaimana Anda tahu?" tanya bruder itu dengan bingung. "Kembalilah segera ke biaramu, di mana mereka akan menerimamu lagi," jawab Pastor Paul, sambil menyuruh bruder terapis itu pergi. Seorang pemuda mengidap penyakit TBC akut, setiap hari menanti kematian. Dua orang temannya dengan bercanda menyarankan agar ia menemui Pastor Paul. Akhirnya pemuda yang malang itu pun mau pergi, meski dengan perasaan tidak yakin. Dua sahabatnya pun ikut serta, dengan alasan ingin menyaksikan mukjizatnya. Sesampainya di Antwerp, mereka diterima oleh Pastor Paul, lalu berkata, "Kondisimu sangat serius, tetapi Tuhan akan mengasihanimu, kamu akan sembuh." Kemudian pastor berkata ke salah satu temannya yang banyak mengeluarkan ejekan, 2 bulan dari sekarang kamu akan mati, persiapkan dirimu sebaik-baiknya, karena sebentar lagi, kau akan menghadap Tuhan. Dan kepada yang seorangnya lagi, ia berkata, "Ubahlah cara hidupmu, dan bertobatlah, karena keadaan hati nuranimu sangat menyedihkan." Akhirnya ramalan-ramalan ini terbukti dan benar-benar terjadi, pada ketiga pemuda penduduk Borgerhout ini. Seorang petani dari pinggiran kota Gent, ketika berbicara tentang Pastor Paul, dia terbiasa mengejeknya dengan panggilan, "Sang Pastor dengan medali." Namun ketika putrinya jatuh sakit, ia sadar untuk menghentikan ejekannya, dan sebaiknya untuk meminta bantuan pastor religius itu, untuk menyembuhkan anaknya. Ketika bertemu, Pastor Paul mengatakan kepadanya, bahwa perilakunya yang tidak religius itulah, satu-satunya penyebab penderitaan hebat putrinya. Dan kemudian ketika pastor memberi medali untuk putrinya, ia pun berkata lagi, "Ini medali untuk anakmu, dari Sang Pastor dengan medali." Dan ini adalah kisah karunia penglihatan kepada jiwa-jiwa orang, tentang apa yang dilakukannya di masa lalu. Seorang ibu menjadi buta, karena bertambahnya usia, ia memohon kepada Pastor Paul untuk mengembalikan penglihatannya. Pastor Paul memegang cermin kecil di depan mata wanita itu dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu melihat sekarang?" "Ya," jawabnya, "dan oh, betapa cantiknya malaikat kecil itu." Kemudian Paul berkata dengan sedikit keras, "Bukankah itu anak yang kamu bunuh ketika kamu masih muda? Anda harus menanggung kemalangan ini, sebagai penebusan atas kejahatan Anda." Dan dia kembali menjadi buta, karena Pastor Paul selalu menolak untuk menjadi perantara bagi mereka yang penderitaannya merupakan akibat dari dosa. Ini kesaksian seorang biarawati kebetulan berada di gereja Benediktin di biara itu. Dia melihat seorang wanita meratap, dan memohon Pastor Paul untuk membantunya, tetapi tiba-tiba pastor itu berpaling darinya. Suster biarawati merasa heran, sehingga dia mengikuti Pastor Paul dan memberanikan diri untuk bertanya, mengapa dia bertindak begitu aneh. Paul menjawab, "Memang sangat menyedihkan, tetapi di masa mudanya dia telah membunuh anaknya. Dia sekarang menderita hukuman atas kejahatannya, dan saya tidak bisa membantunya." Seorang gadis miskin yang telah menjadi buta, ingin mendapatkan kesembuhannya melalui Pastor Paul, tetapi karena tidak memiliki dana untuk perjalanan ke Termonde, dia meminta bantuan seorang wanita muda dari Antwerp yang terkenal karena kemurahan hatinya.
Wanita yang baik itu menemani gadis itu ke Termonde. Namun, dia sangat terkejut ketika dia mendengar Pastor Paul berkata kepada gadis buta itu, "Tahanlah penderitaan sebagai penebusan atas kejahatanmu, karena kamu telah membunuh bayimu, yang baru lahir." Seorang wanita sakit bersama dengan temannya, datang meminta Pastor Paul untuk menyembuhkannya. Pastor meresepkan novena dan memberinya jaminan kesembuhan. Kemudian pastor bertanya kepada temannya, "Apakah kamu tidak sakit?" "Tidak," jawab temannya itu, "saya datang hanya untuk menemani dia." "Meskipun demikian, kamu sangat sakit," dan kata pastor, "jiwamu yang sakit, itu hitam seperti jelaga." "Mengapa?" tanya wanita itu. "Apakah kamu tidak menenggelamkan anakmu?" tanya pastor. "Oh, tidak. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu." Jawabnya, "Tentu saja kamu melakukannya 11 tahun yang lalu di tempat itu, dan kamu tidak pernah mengakuinya," kata pastor itu sambil menunjukkan tempat yang tepat. Akhirnya ibu itu menangis, dan kemudian membuat pengakuannya kepada Pastor Paul. Ini adalah kisah kesaksian Pastor Paul tentang iblis. Suatu hari Pastor Paul terlihat dengan luka besar di dahinya. Dia menjelaskan bahwa itu adalah akibat dari pukulan iblis kepadanya. Pastor Paul bercerita pada seorang teman, "Saya baru saja melihat juru selamat kita, dan setelah itu ada sepasukan besar pria berkuda, semuanya berpakaian zirah, seperti para kesatria abad pertengahan, dan begitu banyak iblis." Ketika sesuatu yang baik terjadi, maka iblis segera campur tangan. Ini dialog adalah di hadapan Pastor Paul tentang dukun, dan dukun tentang pertemuan sabat yang kejam, dan campur tangan roh jahat. Ketika diminta untuk mengutarakan pendapatnya, Pastor Paul berkata, "Saat ini di zaman kita, tindakan roh jahat sudah tidak terlalu ditakuti dibandingkan sebelumnya. Kuasanya berkurang seiring dengan semakin banyaknya jumlah imam, karena persembahan kurban suci yang hampir terus-menerus, misa penuh kemenangan mampu menetralisir upaya setan." Seorang wanita muda menulis, "Suatu hari di Steenbrugge, Pastor Paul menasihati saya untuk berdoa setiap hari, dalam persatuan dengan penderitaan Yesus yang disalib, dan kesedihan Maria di kaki salib." Bapak Imam berkata bahwa dia juga melakukannya, dan dengan doa-doa ini dia menghubungkan sejumlah besar orang berdosa, yang datang untuk mengaku dosa kepadanya, dan karena alasan itulah iblis telah bersumpah akan membenci dirinya. Suatu malam, tambahnya, iblis datang ke selku, dan menerkam leherku dengan amarah yang tak terlukiskan, untuk mencekikku. Saya memohon kepada Yesus dalam kasih-Nya. Dan kemudian iblis segera melarikan diri, menggerutu dengan cara yang mengerikan, dan memenuhi sel saya dengan bau yang menyengat. Iblis memang sering datang untuk menyiksa saya. Ini adalah sedikit catatan kesaksian tentang gambaran Yesus bagi Pastor Paul. Pastor Paul berkata kepada seorang gadis pembantu di Antwerp, sebelum makan, tidur, membuka atau menutup pintu atau tindakan lainnya, selalu miliki niat untuk melakukan semuanya demi cinta kepada Yesus. Dengan cara ini Anda akan terus menuai panen yang melimpah untuk surga. Selanjutnya, Pastor Paul menceritakan salah satu penglihatannya kepada seseorang dari Keneselaere. "Perawan suci menampakkan diri kepadaku, sambil menggendong bayi ilahi di tangannya. Ia menangis dengan sedih dan tidak berhenti mengeluh. Aku bertanya kepada Bunda Maria, apa penyebab kesedihan Yesus kecil itu? Bunda menjawab, itu karena para imam tidak cukup mengingatkan para umat beriman,
tentang kasih Allah bagi manusia, dan tentang sengsara juru selamat kita. Kemudian aku berjanji untuk membahas kedua pokok bahasan ini dalam khotbahku berikutnya. Seketika itu juga kesedihan bayi Yesus berubah menjadi sukacita yang besar. Ia melingkarkan lengan-lengan kecilnya di leher ibunya, dan memeluknya dengan lembut. Dan ini kisah dari seorang wanita kenalan, dari Kennesaere yang mengunjungi Pastor Paul. Dia mendapati pastor sedang merasakan sakit kepala yang luar biasa, sakit lengan, dan kaki kirinya sangat bengkak. Pastor Paul menjelaskan penyebab kondisinya dengan kata-kata berikut. Aku merasakan sakit yang luar biasa di kepalaku dan sangat menderita karenanya, sehingga aku mengeluh kepada Yesus. Yesus pun menjawab, betapa tidak berartinya penderitaanmu, dibandingkan dengan kemartiran yang saya derita, ketika di mahkotai duri. Lalu saya memohon kepadanya agar saya dapat merasakan sakitnya hanya dari satu duri itu, dan pada saat yang sama, saya merasakan siksaan itu menjadi begitu hebat hingga membuat saya pingsan. Salah satu karunia besar yang Tuhan kita berikan pada orang suci adalah penyembuhan ajaib. Berikut ini beberapa catatan keajaiban yang dilakukan Pastor Paul. Dikisahkan, seorang pasien dari Brussels menderita sakit, yang oleh seorang dokter dinyatakan bahwa dia tidak dapat disembuhkan. Pasien itu mendengar berita tentang penyembuhan luar biasa yang dilakukan di Biara Termonde. Dia pun mengirim saudara perempuannya ke Pastor Paul. Paul berkata, kamu datang untuk meminta kesembuhan adikmu kan? Iya, jawabnya, terheran-heran dengan pernyataan sang pastor itu. Dan adikmu, diperlakukan dengan sia-sia oleh dokter, mohonlah bantuan pada Santo Benediktus. Ya, baiklah, tapi bagaimana kamu tahu tentang itu? Aku tahu itu melalui Bapakku yang kudus Santo Benediktus, dan dia akan menyembuhkan adikmu. Kemudian pastor itu memberinya beberapa medali dan air suci untuk saudaranya, yang segera setelah itu, sembuh secara ajaib. Kisah selanjutnya, suatu ketika Pastor Paul berkunjung ke komunitas di Antwerp, dia memperkenalkan dirinya, akulah kasih Tuhan, kepada dua orang suster. Mendengar kata-kata ini, dua biarawati tadi, berseru dengan gembira, itu dia, itu Pastor Paul. Kemudian dia pun dibawa ke rumah sakit, tempat dirawatnya 4 suster. Suster yang pertama menderita abses besar di bawah lengannya. Hal-hal sepele, kata sang pastor itu, sambil menempelkan tangannya pada bisul itu, maka penderitaannya pun lenyap pada saat itu juga. Yang dua, suster menderita sakit tenggorokan yang parah, dan tidak dapat berbicara. Hal-hal sepele, kata pastor itu lagi, dan dia menyentuh tenggorokannya yang bengkak. Seketika rasa sakitnya hilang dan bisa bicara kembali. Pasien berikutnya suster ketiga, dia menderita sakit kaki dan tidak bisa berjalan selama 3 minggu. Dan suster yang keempat mempunyai luka di jarinya. Selalu kata sepele, ulangnya, sang dokter Tuhan yang baik itu, ditambah dengan sentuhan tangannya, maka kaki sakit segera berjalan dan tangan yang terluka itu pun sembuhlah. Kesaksian selanjutnya, seorang pemuda berusia 20 tahun, yang menderita rematik parah di lengannya, selama beberapa bulan, memasuki rumah hamba Tuhan bersama seorang temannya. Bolehkah saya berbicara dengan Anda di hadapan rekan Anda? Tanya pastor itu kepadanya. Oh ya, dia seorang teman, dia bisa mendengar semuanya, jawab pemuda itu. Bagus, kata pastor. Kemudian Paul berkata, dengan tangan inilah kamu memukul ayahmu pada hari itu, dan inilah penyebab penyakitmu.
Apakah kamu menyesalinya? Ya, jawabnya. Dia langsung mengaku dosa, lalu kembali menemui pastor itu lagi. Setelah itu pastor menyentuh lengannya, dan rematiknya pun hilang. Selanjutnya, pada tahun 1883, seorang pekerja dari Steenbrugge menderita serangan penyakit jantung yang parah, dan dokter meresepkannya periode istirahat total. Tetapi siapa yang akan menyediakan makanan untuk ke-13 anak-anakku, kata buruh itu kepada dokter. Pastor Paul mengunjungi penderita malang ini, dan berkata kepadanya, kamu masih harus bekerja lama demi anak-anakmu, aku akan menyembuhkanmu. Pekerja itu pun dan kembali bekerja. Ada juga kisah, seorang wanita muda dari Antwerp, terluka parah di telinga setelah jatuh dari tangga. Dokter telah membalutnya, karena teman dekat keluarga ini, Pastor Paul datang keesokan harinya, ia berkata, aku datang, karena aku tahu, ada yang tidak baik-baik saja di sini. Gadis muda mendengar suara Pastor Paul, berlari ke arahnya. Halo, kata Pastor Paul kepadanya, mengapa ini perban di kepalamu? Lepaskan segera. Wanita muda itu pun menurut, dan dengan sangat keheranan, kini tidak ada bekas luka yang terlihat. Seseorang yang sedang sakit, memohon kepada saudara iparnya, untuk memintakan doa kesembuhan untuk dia dan anaknya, kepada Pastor Paul. Paul pun menjawab, anak kecil itu akan disembuhkan, begitu pula dengan ibunya, kedua pasien tersebut disembuhkan sekaligus. Demikianlah kisah Pastor Paul de Mol, seorang imam Benediktin yang penuh karunia dan rahmat keajaiban, serta ditemukan jasadnya yang utuh, dan tidak rusak. Dia dijuluki Pio dari Belgia, karena karunia dan rahmat keajaiban yang Tuhan kita anugerahkan padanya. Begitu rendah hatinya, seorang Pastor Paul, dia menyembunyikan kuasa luar biasa yang dimilikinya dari para biarawan. Banyak dari mereka tidak mengetahui sebagian besar mukjizat yang ia lakukan. Terima kasih. Semoga kisah ini menambah pengetahuan kita tentang begitu nyatanya keajaiban Tuhan kita. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.